Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Badali dengan NPM 22 100 139, kelas reguler pagi 6B BJB. Di sini saya akan menjawab soal UTS tentang testing dan implementasi. Langsung saja kita ke soal pembahasannya. Kita masuk ke soal yang pertama, yaitu mengenai studi literatur metodologi pengujian. Jelaskan dan bandingkan dua metode pengujian perangkat lunak. Dua metode pengujian perangkat lunak yang saya jelaskan di sini yaitu ada black box testing dan juga white box testing. Yang dimana black box testing itu sendiri adalah metode pengujian yang memfokuskan pada fungsionalitas perangkat lunak tanpa mengetahui struktur internal atau kode sumbernya. Sedangkan white box testing adalah metode pengujian yang memfokuskan pada struktur internal dan logika perangkat lunak dan memerlukan pemahaman tentang kode sumber. Untuk jawaban di sini atau penjelasan di sini saya bersumber dari dua jurnal. Yang pertama judulnya yaitu mengenai analisis komparasi pada teknik black box testing dengan studi kasus website large, dan yang kedua dengan judul Analysis Testing Black Box and White Box on Application To-Do List Based Web. Lanjut kita ke soal nomor 2 yaitu mengenai analisis pengujian berbasis kasus. Berdasarkan metode yang Anda pilih pada soal nomor 1, analisislah bagaimana metode tersebut diterapkan pada proyek perangkat lunak nyata. Jadi, proyek perangkat lunak nyata yang saya angkat di sini yaitu ada SIA, yaitu Sistem Informasi Akademik di Politeknik Angkatan Darat. Jadi, metode yang digunakan untuk pengujian yaitu white box testing, yang dimana pengujiannya yaitu diterapkan untuk memeriksa logika internal sistem, misalnya proses perhitungan IPK, validasi input nilai, atau query database. Penguji menganalisis flowchart atau flow graph dari kode program, menghitung Cylomatic complexity, dan memastikan setiap jalur logika atau path telah diuji dengan test case yang tepat. Dengan white box testing, kesalahan seperti kondisi yang tidak pernah tercapai atau dead code, looping tak terhenti, atau pernyataan yang tidak dieksekusi dapat ditemukan. Untuk jawaban ini, saya juga bersumber dari jurnal artikel dengan judul Pengujian White Box terhadap Sistem Informasi Akademik atau SIAKAT di Politeknik Angkatan Darat. Lanjut kita ke soal nomor 3 yaitu mengenai implementasi dan tantangan. Identifikasi tantangan atau hambatan yang muncul pada tahap implementasi sistem dalam studi kasus jurnal yang telah Anda analisis di soal nomor 2 dengan menyoroti pendekatan atau solusi yang digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut berdasarkan jurnal tersebut. Jadi tantangan yang dihadapi pada tahap implementasi pengujian white box terhadap SIA di Politeknik Angkatan Darat meliputi tingkat kompleksitas kode program yang cukup tinggi atau cyclomatic complexity-nya 4. Jadi kemungkinan adanya jalur eksekusi yang belum diuji secara menyeluruh dan kesulitan dalam mendeteksi dead code. Untuk mengatasi tantangan ini dilakukan analisis flowchart dan flow graph secara mendalam, perhitungan cyclomatic complexity untuk memastikan seluruh jalur diuji, serta evaluasi kode untuk menemukan dan memperbaiki potensi error. Pendekatan ini berhasil meningkatkan keandalan, stabilitas, dan juga keamanan sistem. Untuk jawaban ini, saya juga bersumber dari jurnal artikel dengan judul Pengujian White Box terhadap Sistem Informasi Akademik atau SIAKAT di Politeknik Angkatan Darat. Lanjut kita ke soal nomor 4, yaitu mengenai evaluasi hasil pengujian dan implementasi. Evaluasilah efektivitas dari proses testing dan implementasi yang dilakukan dalam jurnal yang Anda bahas sebelumnya, digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi dan testing sistem tersebut. Berdasarkan jurnal Suryanta pada tahun 2025, efektivitas proses testing dan implementasi sistem informasi akademik SIA di Politeknik Angkatan Darat dievaluasi mempunyai hasil pengujian white box yang dilakukan. Menghitung
Cyclomatic complexity menunjukkan nilainya 4, yang berarti sistem memiliki tingkat kompleksitas sedang dan seluruh jalur eksekusi independen berhasil diuji. Hasil pengujian menunjukkan semua jalur login, validasi pengguna, dan proses logout berfungsi sesuai dengan spesifikasi tanpa ditemukan error atau jalur tidak tertangani. Selain itu, sistem login mampu menangani berbagai level pengguna seperti mahasiswa, dosen, admin, dan juga super admin secara efektif. Implementasi sistem setelah pengujian menunjukkan peningkatan keandalan, stabilitas, dan keamanan sistem. Dengan demikian, proses testing dan implementasi dalam jurnal terbukti efektif dalam mendeteksi dan memperbaiki kesalahan logika, serta memastikan sistem siap digunakan secara operasional. Untuk jawaban ini saya juga bersumber dari jurnal artikel dengan judul Pengujian Whitebox terhadap Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD di Politeknik Angkatan Darat. Lanjut kita ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5 mengenai rekomendasi perbaikan dan pengembangan. Berdasarkan analisis dari soal-soal sebelumnya, buatlah rekomendasi perbaikan proses testing dan implementasi untuk proyek serupa di masa mendatang. Berdasarkan analisis sebelumnya, rekomendasi perbaikan proses testing dan implementasi untuk proyek serupa di masa mendatang meliputi pengguna automated testing tools seperti SonarQube untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi pengujian, factoring code guna menurunkan cyclomatic complexity, serta pelaksanaan code review secara kolaboratif agar kesalahan logika terdeteksi lebih awal. Selain itu, perlu meningkatkan dokumentasi pengujian dan kode program untuk mempermudah pemeliharaan, serta menerapkan continuous testing agar kualitas sistem tetap terjaga selama pengembangan. Dengan langkah ini, proses testing dan implementasi diharapkan lebih efektif dan menghasilkan sistem yang andal. Untuk jawaban ini, saya juga bersumber dari jurnal artikel dengan judul Pengujian Whitebox terhadap Sistem Informasi Akademik SIAKAD di Politeknik Angkatan Darat. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa metode whitebox testing efektif diterapkan pada sistem informasi akademik di Politeknik Angkatan Darat. Pengujian ini berhasil mendeteksi kesalahan logika dan memastikan seluruh jalur eksekusi teruji dengan baik, dengan nilai cyclomatic complexity sebesar 4, yang menunjukkan kompleksitas sedang. Proses testing dan implementasi terbukti meningkatkan keandalan, stabilitas, dan keamanan sistem. Rekomendasi perbaikan untuk proyek serupa di masa mendatang meliputi penggunaan automated testing tools, refactoring code, code review kolaboratif, peningkatan dokumentasi, dan penerapan continuous testing untuk menjaga kualitas sistem. Selesai, mungkin itu saja yang dapat saya jawab mengenai soal UTS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.